Halo Sobat Baku Hantam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film bergenre drama survival adventure, yang berjudul Arctic 2019. Meski di dalam film ini jarang terjadi dialog percakapan, namun film ini mampu menyajikan makna yang mendalam, tentang arti dari kehidupan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Adegan diawali dengan tokoh utama yang tidak disebutkan namanya, terlihat sedang menggali parit di tengah padang salju dengan alat seadanya. Untuk memudahkan kita dalam memahami, sebut saja pria parubaya tersebut, si John. John terus menggali tanah dengan alat seadanya, yang bertujuan membuat tulisan SOS, yang berarti sinyal darurat bantuan. Si John ini adalah korban kecelakaan pesawat pembawa logistik, yang terjatuh di kawasan padang es Arktik, yang berhasil selamat. Ia juga terlihat sudah berbulan-bulan berada di sana, serta bertahan hidup sembari menunggu bantuan. Untuk bertahan hidup, John melakukan berbagai cara, di antaranya memancing ikan, dan menyimpannya untuk makanan sehari-hari. Di sisi lain, John mengkonsumsi hasil tangkapannya tersebut, dengan cara memakannya mentah-mentah. Karena gas untuk memasak telah habis, dan tak satu pun penjual gas LPG keliling yang lewat di sana. Ia juga melakukan rutinitas seperti biasa, yakni mengirim transisi signal dengan cara memutar generator yang ia miliki, dan berharap ada pesawat melintas yang menangkap signalnya. Kegiatan ini dilakukannya setiap hari tanpa lelah dan putus asa. Lanjut. Karena terlalu lamanya ia terdampar di sana, sehingga ia mengalami penyakit frostbite. Kondisi ini menyebabkan jari-jari kakinya membusuk, dan mengharuskannya memotong bagian yang membusuk tersebut, agar tidak meluas ke bagian tubuh lainnya. Sesekali John juga mengunjungi sebuah batu dan membersihkan batu itu. Batu tersebut adalah makam rekannya yang telah tewas dalam kecelakaan pesawat. Setibanya dari makam, John kembali mengecek hasil tangkapannya. Namun, peti tempat penyimpanan ikannya sudah berserakan. Lalu ia mengerti, bahwa beruang kutublah yang sudah melakukannya, dan mulai mengarah ke kawasannya. Dengan panik, secepatnya John kembali ke base camp-nya untuk berlindung. Ia harus lebih berhati-hati, karena beruang kutub bisa saja menyerangnya. Scene berlanjut ketika John sedang menjalankan rutinitasnya, yaitu memutar generatornya. Tak disangka, ada helikopter yang kebetulan melintas tak jauh dari tempat John. Lalu ia berusaha memanggil heli itu, serta menyalakan satu-satunya flare yang ia punya, untuk memancing perhatian heli tersebut. Dan helikopter itu menghampiri John. John pun terlihat bahagia, karena penantiannya selama berbulan-bulan, akhirnya tiba. Akan tetapi di waktu bersamaan, cuaca sedang terjadi badai, yang mengakibatkan heli tersebut kehilangan keseimbangan, lalu jatuh dan meledak. Kemudian, John bergegas menuju ke heli itu, dan menemukan satu orang kru yang masih selamat dengan luka robek di perutnya. Secara kebetulan, kru yang selamat tersebut berjenis kelamin betina. Lalu, John mengobati luka wanita itu sembari menunggu badai mereda. John juga menemukan persediaan makanan yang bisa diselamatkan, dan juga sebuah peta serta perlengkapan penunjang lainnya. Setelah badai mulai mereda, John membawa wanita itu ke camp-nya untuk dirawat. Di sini John menemukan identitas wanita tersebut, yang bertuliskan huruf Thailand. Tak lama kemudian, wanita ini tersadar, dan menanyakan tentang keadaan rekannya. Dan John mengatakan, bahwa rekannya tidak selamat dari kecelakaan pesawat. Wanita itu terlihat sedih, dan kembali tak sadarkan diri. Kemudian,
John kembali ke helikopter itu untuk mencari barang lainnya yang bisa dimanfaatkan, serta menguburkan jenazah kru pesawat yang telah tewas. Di dalam heli itu, John menemukan kompor beserta gas. Dan hal tersebut membuat John sangat senang. Karena, dia sudah lama tidak makan makanan yang dihangatkan. Untuk pertama kalinya, John makan makanan yang sangat enak, selama ia di dalam kesendirian. Ia juga memberikan sebagian makanannya untuk wanita itu, sembari John berkata, "Kita akan baik-baik saja, dan kau tidak sendiri." Di sini kita diberitahukan, bahwa rekan wanita yang telah tewas tadi, adalah suaminya. Dan mereka mempunyai seorang anak kecil, yang mungkin kini menunggunya pulang. Sesekali John melihat sebuah peta yang ia temukan, dan John menemukan lokasi stasiun pengawas yang sangat jauh. John merasa dirinya tidak akan mampu selamat untuk menuju tempat tersebut. Lalu, John kembali melakukan rutinitas seperti biasanya. Beberapa waktu kemudian, John mulai memikirkan untuk menempuh perjalanan menuju stasiun pengawas. Ia berpikir, lebih baik berjuang, daripada menunggu untuk sesuatu hal yang tidak pasti. Dengan tekad yang bulat dan sebuah harapan, serta tanggung jawab kepada wanita yang sedang sakit, John mulai mempersiapkan perjalanannya untuk menuju ke stasiun pengawas. John mulai perjalanannya mengarungi hamparan es yang luas dan membeku. 1 hari penuh, John melakukan perjalanannya, dan sesekali melihat peta yang menunjukkan lokasi tersebut, yang masih sangat jauh. Di sini mengharuskannya untuk tetap sabar, dan terus berjuang. Saat malam tiba, John memutuskan untuk beristirahat. Dan tak lupa juga, ia terus merawat wanita ini dengan rasa kemanusiaan yang begitu besarnya. Hari demi hari mereka lalui dengan sangat berat. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan sebuah base camp, yang diduga seseorang pernah bertahan di sana. Akan tetapi, John tidak menemukan sesuatu yang bisa ia manfaatkan. Kemudian, John kembali melanjutkan perjalanannya. Jarak yang sangat jauh, dan cuaca yang kadang terjadi badai, mereka lalui dengan harapan selamat dan segera sampai di tujuan. Dan sampai pada suatu tempat, John menemukan tebing tinggi, yang ia tahu di peta tidak menunjukkan keberadaan tebing tinggi ini. Di sini John merasa bingung harus bagaimana. Lalu, ia mendaki tebing tersebut untuk mengecek, apakah benar jalur ini yang mengarah ke tempat tujuannya. Dan faktanya, memang benar, jalur inilah yang mengarah menuju ke lokasi yang ia tuju. Di sini dilema terjadi. Jika saja John tidak membawa wanita ini, maka ia akan mendaki bukit itu untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, karena ia membawa wanita tersebut, maka ia harus berputar dan menghindari tebing, dan juga waktu yang akan ia tempuh akan lebih jauh lagi. Kemudian John memutuskan untuk mendaki dan melewati tebing itu, dengan cara menarik wanita tersebut. Namun sayangnya, ia berkali-kali gagal menarik wanita tersebut sampai atas tebing, dan akan sangat mustahil bagi dirinya untuk berhasil. Dan akhirnya, ia melanjutkan perjalanannya dengan memutari tebing itu, yang jaraknya 2 kali lipat dari jalur yang seharusnya. Hingga ia sampai di gua kecil, dan John memutuskan untuk beristirahat di sana. Akan tetapi bahaya mengancam. Ada seekor beruang kutub yang mengetahui keberadaan John, dan mulai mengarah ke gua kecil itu. Di tengah situasi panik itu, John berusaha mengusir beruang tersebut, dengan menggunakan flare yang ia temukan di dalam helikopter yang terjatuh dulu. Seketika beruang itu kabur, dan mereka berdua pun berhasil selamat.
Di sini John menangis sedih, karena ia berpikir hidupnya akan berakhir di sana, menjadi santapan beruang. Keesokan harinya, John kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya, badai yang sangat hebat datang, dan memaksa mereka berdua untuk berlindung hingga badai mereda. Tangan John yang mulai menghitam, pertanda ia akan terkena frostbite. Ia tetap melanjutkan langkahnya tanpa putus asa, sembari menyeret wanita itu. Hingga pada akhirnya, perbekalan yang sudah mulai habis, serta kondisi wanita itu yang semakin memburuk, memaksa John untuk pergi meninggalkannya sendiri. Karena ia pikir wanita tersebut tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dengan terpaksa, John pun kembali melanjutkan perjalanannya sendirian. Di tengah perjalanan, sesuatu terjadi. Yang mana si John terperosok ke dalam gua yang tertimbun salju. John yang mulai tersadar bahwa kakinya terjepit ke celah batu, berusaha menarik kakinya secara paksa, sehingga kakinya patah. Di dalam gua ini, John merasa sedih karena terus berpikir tentang wanita tadi. Kemudian, ia berusaha keluar dari gua tersebut, dan bergegas kembali ke tempat wanita tadi. Di sini John meminta maaf kepada wanita tersebut. Ia merasa menyesal karena telah meninggalkannya sendirian. Padahal ia tahu, wanita ini dulu pernah mencoba menyelamatkannya. Dan John berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Dengan kaki yang sudah patah, John dan wanita itu kembali melanjutkan perjalanannya. Keadaan yang mulai lemah, membuat John merasa tak akan berhasil selamat sampai tujuan. Akan tetapi, John terus berusaha, dan tak ingin putus asa melanjutkan perjalanannya. Hingga pada akhirnya, John melihat sebuah helikopter yang kebetulan mendarat tak jauh darinya. Ia pun berteriak dengan sekuat tenaga, dan menyalakan flare yang hanya tinggal satu. Namun, heli itu tak melihat keberadaan John. Flare yang mulai padam, memaksa John melepaskan jaketnya, lalu membakarnya. Ia sudah tak peduli akan kedinginan, karena ia merasa inilah kesempatan terakhirnya. Dan heli itu pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian, John memeluk wanita itu dan berkata, "Kita akan baik-baik saja." Sampai pada akhirnya, John terbaring tak sadarkan diri, sambil memegang tangan wanita itu. Beberapa saat kemudian, muncul suara yang mulai mendekat. Ternyata, ada helikopter yang datang menghampirinya. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita tentang arti sebuah perjuangan dan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Pesan yang dapat kita ambil adalah, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Dan jangan pernah sesekali meninggalkan seseorang yang pernah menolong kita di waktu keadaan kita sedang sulit. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Salam pengangguran.